Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami dapat memulai ibadah Minggu Sembahyang BWA, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati juga yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga pelajaran yang disampaikan dapat berguna dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, berkati juga yang mungkin masih berkendala hadir, supaya bisa menyusul atau ikut bergabung kembali di hari yang akan datang. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saat ini saya akan membacakan perkenalan pembicara kita ya. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau untuk Dr. Debbie, saya nggak perlu kenalin. Tapi kita semua ingin juga menyayangi kita. Itu sebabnya saya ingin memperkenalkan. Supaya setelah kenal, maka kita akan sayang juga melewatkan firman-Nya yang akan disampaikan nanti. Ya. Nama adalah Yuni Chiu Vidya Nainggolan. Usianya sekarang 23 tahun. Masih nona yang cantik, jelita. Pendidikan lulusan S1 Psikologi dari Universitas Medan area. Anak kelima dari 5 bersaudara. Ini sama dengan MC-nya malam ini, sore ini. Anak kelima dari 5 bersaudara. Kemudian saat ini tinggal di Depok dan aktivitas yang dilakukannya sehari-hari bekerja di Purwadika Digital Technology School. Ya, kita bergembira karena walaupun baru 1 kali disampaikan oleh Dr. Debbie sebagai kakak yang dikasihinya, sekarang ini juga kita jemaat Bukit Zaitun kebagian berkat dari Nona Yuni ini ya, untuk membagikan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, tahun ini adalah tahun I Will Go. Maka kita akan mendengarkan lagu tema yang akan diputarkan, mungkin baru musiknya saja, oleh host. Kami persilahkan. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Waktu yang indah ini kami persilahkan kepada Yuni Nainggolan. Baik, suara saya udah kedengaran nggak ya? Untuk Ibu Pendeta sambutan yang luar biasa. Sebelumnya
tadinya bukan saya yang bawakan materi pada minggu sembahyang hari ini, cuman kakak saya ngubungi saya untuk membawakannya di Jemaat Bukit Zaitun. Jadi, sebelumnya saya mau minta maaf nih kalau nanti ada yang kurang dalam penyampaiannya, karena judul sahabat ini berat ya, berat sekali, dan saya juga sebenarnya sedikit bingung. Saya bilang sama kakak saya, kan sepertinya pembahasannya cocok yang untuk sudah menikah deh, tapi coba kita uh, sama-sama diskusi, kita bungkus secara sederhana yang membuat sedikit tidak berat ya. Oke, saya mau share screen sebentar. Sudah kelihatan? Uh, udah kelihatan? Belum? Oh, sudah. Udah. Ini udah. Oke, baik. Judul materi atau bahan yang diberikan pada saya ini adalah tentang bahayanya ciuman sepupu, pornografi, dan kekerasan pasangan intim. Ini tadi yang saya bilang sama kak saya, kayaknya ini berat banget nih pembahasannya. Cuman kalau kita dengar ya, pornografi, kekerasan pasangan intim, kira-kira apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran kita? Mungkin kalau saya sendiri mungkin yang terlintas pertama kali pikiran saya adalah melihat orang yang lagi nonton video pornografi. Mungkin kalau misalnya pendeta, ada nggak sih hal lain yang mungkin terlintas di pikiran pendeta ketika baca judul ini? Boleh diulang? Kalau misalnya dengar tentang pornografi, kekerasan pasangan intim, ataupun ciuman itu, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Ibu Pendeta? Ngeri. Ngeri ya. Ya pasti banyak sekali yang terlintas ya di pikiran kita. Mungkin kita memikirkan tentang pemerkosaan juga, Iya. tentang pelecehan seksual yang di mana aja bisa terjadi, dan juga anak-anak mungkin yang masih balita, masih di bawah umur itu sudah menonton porno juga. Itu memang satu kata, cuman maknanya dalam ya Bu Pendeta, ngeri. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang pornografi ini, pasti bukan hal yang asing lagi ya buat kita. Pornografi ini itu adalah hal yang sangat kita jaga sebenarnya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun mungkin anak-anak kita, saudara, tante, om yang semua di sini yang udah punya anak, pasti menjaga sekali supaya pornografi ini tidak untuk menghindari pornografi ini dari keluarga. Apalagi di zaman sekarang ya yang makin canggih, zaman digital sekarang, apapun bisa diakses di internet, siapapun bisa mengakses internet, tidak hanya kita yang umur 20 tahun ke atas, tapi anak umur 1 tahun pun sudah bisa mengakses internet ya. Dan hal itu juga salah satu yang mungkin sudah uh, dibiasakan oleh orang tua juga. Nah, tapi balik lagi bagaimana pengawasan kita kepada anak ataupun terhadap pengontrolan diri kita masing-masing, karena pasti sering sekali ya kalau kita akses internet itu, buka Google atau apapun itu, sering sekali mungkin di pinggir-pinggir atau di sebelah kanan, sisi kanan atau kiri itu pasti banyak sekali situs-situs bermunculan yang membuat kita bisa saja mengklik itu, membawa kita kepada link ataupun web yang negatif ya, yang berhubungan dengan seks. Nah, jadi dari situlah kita mau belajar saat ini, materi yang saya tangkap ini kita akan belajar gimana bahayanya pornografi itu, dampaknya untuk pasangan, dampaknya juga untuk kita sendiri ataupun anak. Dan di sini dikatakan pornografi ini adalah industri global dan diperkirakan sudah 97 miliar penghasilan dari pornografi ini sendiri. Saya mau tanya nih sama Kak Desi.
Kira-kira kalau di hadapan kakak ada 97 miliar dolar itu rasanya senang banget kan? Kira-kira kalau ada 97 miliar dolar di hadapan kakak, kakak mau buat apa? Buat keluarga. Harga ya? Iya, buat anak-anak masa depannya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, pasti semua kita kalau misalnya dapat uang sebanyak ini tuh adalah membuat kita bakal senang. Pasti kita udah langsung ngelis nih apa-apa saja, mungkin mau beli mobil, beli rumah, beli villa, beli apapun, kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Tapi di sini dikatakan dari industri pornografi ini tuh mereka sudah menghasilkan uang sebanyak 97 miliar dolar, dengan sekitar 12 miliar dolar itu diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Banyak sekali ya. Kayaknya kalau bisa disumbangkan ini daripada untuk pornografi, mending disumbangkan untuk orang-orang yang butuh ya. Nah, dan konsumsi pornografi ini sendiri itu di Amerika Serikat telah meningkat tajam dengan menjamurnya internet dan telepon pintar. Seperti saya katakan tadi itu semakin canggih, internet semakin canggih, kita buka apapun itu bakal banyak situs-situs yang tanda kutip yang bisa saja dengan mudahnya kita akses. Nah, terlebih dari 77% orang Amerika melihat pornografi setidaknya 1 kali dalam sebulan, dan setidaknya 30% dari semua lalu lintas internet adalah ke situs-situs porno. Nah, itu adalah di Amerika Serikat. Bicara tentang di Indonesia, Asia adalah pasar baru potensial yang raksasa, dan menurut penelitian juga yang saya cari, dari 10 peringkat dunia negara pengakses pornografi, Indonesia saat ini berada pada urutan yang ke-7. Nah, kalau kita dengar anak kita 10 besar itu pasti udah senang ya, tapi di sini Indonesia masuk ke dalam 10 besar pengakses pornografi. Pasti satu sisi kita pasti merasa sedih ya, karena ada banyak negara di dunia ini, tapi kita masuk ke 10 besar di urutan yang ke-7. Dan rata-rata usia termuda anak-anak pengakses pornografi di Indonesia itu adalah umur 11 tahun, dan itu sekitar kelas 4 sampai 5 SD. Dan di antara usia 15 sampai 17 tahun itu 80%-nya telah udah terbiasa dengan mengakses materi pornografi handcore, di mana ini maksudnya itu adalah materi yang menggambarkan adegan hubungan intim dengan memperlihatkan alat vital. Kalau kita lihat umurnya dari yang 11 tahun, 15 sampai 17 tahun itu sebenarnya masih umur yang masih sangat muda ya untuk mengakses hal-hal yang seperti ini. Dan di sini juga ada sebuah penelitian yang dilakukan kepada remaja putri di Indonesia yang di sini juga dikatakan yang perlu diwaspadai saat ini adalah fenomena kekerasan pada masa berpacaran di kalangan remaja. Dan ada sebuah survei yang dilakukan kepada remaja putri Indonesia yang melibatkan 3.000 responden remaja putri Indonesia, dan hasilnya adalah sebanyak 957 remaja putri sudah terjaring mengaku mengalami kekerasan dalam masa berpacaran yang menjurus ke arah kekerasan seksual. Nah, dapat disimpulkan itu sekitar 1 dari 5 remaja putri di Indonesia telah mengalami kekerasan dalam masa berpacaran. Dan pasti saudara-saudara semua sebagai orang tua pasti berharap ya 1 dari 5 remaja ini tidak menjadi putri atau anak kita yang menjadi salah satu korban dari masa berpacaran, kekerasan dalam masa berpacaran ini ya. Dan di sini tadi dikatakan diakit bagaimana dengan di gereja. Tadi kita sudah bicara tentang di negara Amerika, di Asia, Indonesia, dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan di gereja. Di sini dikatakan 64% pria Kristen yang mengidentifikasikan diri atau menyatakan dirinya sendiri terjerat dalam pornografi ini, menonton pornografi ini, dan 15% wanita Kristen mengidentifikasikan diri melihat pornografi setidaknya 1 kali dalam sebulan. Nah, dibandingkan dengan 65% pria non-Kristen dan 30%
wanita non-Kristen yang melakukannya. Nah, perbandingannya sebenarnya sedikit beti lah ya, beda-beda tipis, tapi tetap saja hal itu di sini juga termasuk kalau misalnya persenan prianya hanya beda 1% dan wanitanya setengahnya ya. Dan di sini juga tadi tentang wanita pria dan wanita Kristen, dan di sini dikatakan juga yang tidak kalah menariknya adalah 33% pendeta mengatakan mereka telah mengunjungi situs web yang eksplisit secara seksual. Dari mereka yang telah mengunjungi situs web seksual eksplisit, 53% mengatakan mereka telah mengunjungi situs tersebut beberapa kali dalam setahun terakhir. Dan 18% mengatakan mereka mengunjungi situs web tersebut antara beberapa kali sebulan. Dan bahkan ada yang lebih dari sekali sebulan. Nah, hal ini adalah sebuah yang sangat memprihatinkan ya, karena pornografi ini adalah antitesis atau hal yang sangat bertentangan dari tingkah laku Kristen. Pornografi ini di sini dikatakan pornografi menjanjikan untuk memberikan kesenangan, tetapi menyebarkan rasa sakit. Dalam film porno, perempuan tidak dihargai, dipaksa, dan dilecehkan secara fisik dan verbal. Dan kenyataan itu membentuk cara masyarakat berpikir dan bertindak. Nah, meskipun tidak semua pornografi itu menggambarkan kekerasan fisik atau verbal, bahkan pornografi tanpa kekerasan telah terbukti memiliki efek. Nah, banyak juga penelitian di sini yang telah mengatakan bahwa orang-orang yang mengonsumsi pornografi tanpa kekerasan lebih cenderung mendukung pernyataan yang setuju dan atau bahkan pelecehan, mempromosikan pelecehan dan agresi seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. Mungkin simpelnya itu seperti ini. Kebanyakan film porno menggambarkan laki-laki ini sebagai orang yang berkuasa dan perempuan adalah seorang yang penurut saja, seperti itu. Dan sikap ini menetapkan panggung untuk dinamika kekuatan yang tidak setara dalam hubungan pasangan yang mengakibatkan penerimaan agresi verbal dan fisik terhadap perempuan secara perlahan tapi pasti. Nah, dalam sebuah penelitian besar yang dilakukan pada tahun 2016, para peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata individu yang mengkonsumsi pornografi lebih sering memiliki sikap yang kondusif atau menguntungkan terhadap agresi seksual dan terlibat dalam tindakan agresi seksual yang sebenarnya. Dan kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa konsumsi pornografi tidak hanya mempengaruhi sikap laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga terhadap tindakan mereka. Nah, konsumen dari pornografi ini lebih cenderung menggunakan tekanan verbal, obat-obatan, dan alkohol untuk memaksa wanita melakukan hubungan seks, dan paparan pornografi meningkatkan memiliki fantasi kekerasan dan benar-benar melakukan serangan kekerasan. Mungkin kalau hal ini kayaknya banyak juga ya di film-film, di berita-berita, kalau yang mungkin seperti demi memuaskan nafsu seksnya, mungkin menjebak wanita dengan cara meminum, seperti tadi katanya memberikan alkohol sehingga wanita tidak sadar dan melakukan hubungan intim secara paksa gitu. Nah, sini dikatakan persimpangan berbahaya. Pusat Nasional Eksploitasi Seksual menyoroti 3 cara kekerasan dalam rumah tangga yang bersinggungan dengan pornografi ini. Yang pertama adalah pornografi menetapkan harapan akan kekerasan dan pelecehan. Dalam cara yang gila, pornografi bertindak sebagai bentuk pendidikan seksual, mengajar anak-anak, laki-laki muda, dan laki-laki dewasa pelajaran bahwa pasangan seksual perempuan harus menikmati tindakan fisik seperti memukul, tersedak, menampar, atau seks non-konsensual. Nah, di sini mungkin kita dapat simpulkan itu efek dari pornografi itu ya,
Mungkin karena yang dia tonton itu dia anggap karena dari tontonan pornografi itu dia mempraktekkan sesuai dengan apa yang dia tonton, seperti itu. Sini dikatakan seperti laki-laki bahwa pasal seksual perempuan harus dinikmati tindakan fisik seperti memukul, kesedak, menampar ataupun seks non konsensual. Dan hal itulah yang kadang membuat adanya kekerasan dalam hubungan intim tersebut, karena tontonan-tontonan pornografi yang mungkin membuat dia mempraktekkan hal tersebut mungkin kepada pasangannya. Dan yang kedua adalah sangat sering pelaku menggunakan video porno atau gambar telanjang yang mereka ambil sendiri dari korbannya. Nah, sangat sering pelaku menggunakan video porno atau gambar telanjang yang mereka ambil sendiri dari korbannya untuk memaksa atau menghubung korban dalam hubungan yang kasar dengan mengancam atau membagikan atau benar-benar membagikannya secara online. Nah, ini juga ngeri sekali ya, kayak demi memuaskan nafsunya dia melakukan aksi mengancam seseorang. Mungkin sebelumnya ini memaksa atau korban dalam hubungan yang kasar dengan mengancam untuk membagikan atau benar-benar membagikan secara online. Mungkin kalau saya tangkap ya di sini tuh ada sebuah video porno yang dari pasangannya yang dia punya, jadinya dia melakukan pengancaman sehingga pasangannya itu harus memuaskan dia seperti itu. Jika tidak, maka dia akan membagikan video tersebut di internet ataupun kemana. Dan yang ketiga adalah penggunaan pornografi oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan kemungkinan serangan seksual. Janet Hinson Show melakukan penelitian terhadap 271 wanita yang dianiaya, di mana 30% menyatakan pelaku mereka dilaporkan menggunakan pornografi. Nah, di sini Janet ini menyimpulkan bahwa mayoritas wanita, 58% yang pelakunya menggunakan pornografi mengakui bahwa pornografi telah mempengaruhi pelecehan mereka. Penelitian menemukan hubungan antara penggunaan pornografi dan pemerkosaan dalam pernikahan yang merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan menurut penemuan atau penelitian mereka juga, pria yang menggunakan pornografi lewat tontonan pornografi dan pergi ke klub tari telanjang itu ditemukan terlibat dalam tingkat pelecehan seksual, penguntitan, dan pemerkosaan dalam pernikahan yang lebih tinggi. Dan sebagian besar jika semua konsumen porno akan memberitahu kita bahwa menonton. Oke, di sini ini adalah masalah pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa pornografi membuat banyak konsumen lebih cenderung mendukung kekerasan terhadap perempuan. Kalau ini kita sering dengar ya berita-berita kayak pelecehan seksual. Ini juga saya baru baca status dari salah satu teman saya di mana dikatakan adanya mahasiswa Unsri yang diduga korban pelecehan seksual oleh seorang dosen, dan kasus pelecehan seksual itu dilakukan di kampus Unsri oleh 2 dosen yang diduga menjadi pelaku dan korbannya adalah 3 mahasiswi. Nah, kalau kita mendengar berita-berita seperti ini pasti sangat sedih sekali ya. Kenapa sudah punya pendidikan yang tinggi tapi masih saja melakukan hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang sangat merugikan para perempuan ya. Dan di sini ini adalah masalah pribadi, dan di dunia awan internet, tablet, komputer, dan perangkat genggam, perang melawan pornografi mungkin tidak akan pernah sepenuhnya dimenangkan. Di antara semua kekuatan ini, gereja ini memainkan peran unik dalam bagaimana perempuan dan yang lemah harus diperlakukan dan dalam peran seks yang tepat dalam konteks pernikahan. Jadi di sini tekankan gereja lah yang memiliki peran dalam membagikan edukasi mungkin bagi perempuan gimana harusnya perempuan diperlakukan, baik mungkin secara
seks yang tepat dalam konteks pernikahan yang diajarkan oleh agama. Nah, pria di gereja mungkin berpikir sama dengan pria lain bahwa menonton pornografi itu adalah masalah pribadi. Kenyataannya adalah bahwa penggunaan pornografi bahkan sesekali mempengaruhi cara mereka memandang wanita, dan yang paling penting adalah hubungan mereka dengan Kristus. Jadi, di sini dikatakan walaupun hanya sesekali saja menonton, tapi itu dapat saja mempengaruhi cara pasangan ataupun mungkin pria memandang wanita ataupun melakukan tindakan kepada wanita ataupun pasangannya. Nah, dikatakan putus cinta itu sulit untuk dilakukan. Yeremia yang dikenal sebagai nabi yang menangis menyatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 9% pengunjung gereja dan 7% pendeta yang dapat mengidentifikasi program di gereja mereka untuk membantu mereka yang bergumul dengan pornografi. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan akan hal pornografi ini? Yaitu yang pertama di sini dikatakan adalah mulailah perjalanan menuju kebebasan segera. Putuskan kecanduan pada pornografi semakin cepat, semakin baik. Putus cinta memang sulit dilakukan, tapi itulah salah satu-satunya cara. Mungkin kalau kita baca nih ya, semakin cepat semakin baik. Putuskanlah kecanduan. Itu kayak seakan mengatakannya mudah ya, tapi kalau kita misalnya ada di posisi itu mungkin tidak semudah itu. Nah, tapi dengan kita mungkin memulainya dengan memutuskan itu, ini diawali dengan niat ya untuk memutuskan kecanduan tersebut. Tapi mau tidak mau jika kita memang ingin hal itu tidak semakin melekat di diri kita, kita harus memutuskannya. Dan yang kedua itu adalah get help, mencari pertolongan. Nah, untuk mencari pertolongan ini mungkin kita bisa mencari pertolongan kepada orang yang kita percaya, mungkin kepada pendeta, kita sharing, atau mungkin bisa saja kita datang kepada psikolog untuk melakukan konsultasi dan juga mungkin akan diukur tingkat dari kecanduan tersebut dan akan dilakukan terapi. Dan di sini juga dikatakan kita bisa mengunjungi situs newfreedomtolove.org di mana kita akan menemukan kesaksian, khotbah dan seminar serta tautan dan sumber lain yang dapat membantu kita memulai perjalanan menuju kebebasan dari kecanduan pornografi tersebut. Dan yang berikutnya adalah jaga pikiran Anda, ini masalah hati. Mungkin ada yang bisa baca ayatnya, Amsal 4 ayat 23. Mungkin Tante SK Carolina Goni boleh bacakan. Baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Oke, baik. Terima kasih. Sini Tuhan Yesus menjelaskan ke kita bahwa masalah hati kita ketika, dan Tuhan berkata kepada kita, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa supaya kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, supaya ketika kita memikirkan hal yang baik seperti yang ini di ayat Lukas 6 ayat 45 tadi, ketika kita memikirkan yang baik pula lah yang datang kepada kita. Tapi ketika kita memikirkan yang negatif pula yang datang kepada kita. Jadi ketika kita menonton film-film tanda kutip ini, pornografi ini, maka tindakan keras yang seperti kita tonton itulah yang pasti kita akan lakukan. Mungkin nggak hanya ke pasangan kita, atau mungkin ke orang sekitar kita, ataupun ke teman kita. Dan sini dikatakan juga, daripada memberi makan pikiran Anda dengan gambar-gambar yang mendistorsi karunia seks Tuhan dan merendahkan putri-putrinya, terimalah undangan Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku,
Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Yang ketiga adalah rekrut orang lain untuk membantu Anda. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upaya yang baik dalam jeripaya mereka. Pengkhotbah 4:9. Sekarang lebih dari sebelumnya Anda membutuhkan bantuan orang lain. Mulailah dengan, mungkin untuk hal ini kita bisa mulai dengan pasangan ataupun orang-orang terdekat kita yang kita percayai, dan mintalah mereka untuk membantu kita dengan menjadi mitra akuntabilitas. Dan mungkin untuk orang-orang terdekat ini kita mungkin bisa namanya merekrut ya. Kalau merekrut ini pasti kita melakukan seleksi dulu ya, siapa ya yang kira-kira yang kita percayai betul-betul, karena ini salah satu termasuk hal yang sangat sensitif ya. Jadinya carilah orang-orang terdekat yang kita yakin, kita percaya ketika kita bercerita, mereka tidak akan menjudge kita. Tapi mereka akan merangkul kita, membimbing kita, membawa kita ke orang-orang yang mungkin pada wewenangnya dapat membantu kita, mungkin seperti pendeta, psikolog, atau psikiater, atau apapun itu. Dan di sini juga dikatakan kesepian sering sekali menjadi pendorong seseorang untuk mengisi kekosongan itu dengan pornografi. Jadi jangan biarkan diri kita kesepian ataupun mau terpengaruhi oleh sepi kita untuk menonton atau mengalihkan fokus kita, pikiran kita ke hal-hal yang porno ini. Dan yang sini juga dikatakan sementara pornografi dan kekerasan pasangan intim adalah sepupu ciuman yang berbahaya. Anda tidak harus menjadi instrumen dan pasangan Anda dan orang lain menjadi korban yang malang. Adalah kekuatan Anda untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan mulai hari ini untuk mengakhiri kedua perangkat iblis yang beracun dan beracun ini sebelum mereka menghancurkan orang lain dan juga Anda. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang apa itu pornografi, tentang gimana penyebarannya di Indonesia, dan juga apa yang gereja inginkan ataupun apa yang seharusnya dilakukan jika sudah terkena dari pornografi ini. Dan di sini kan kita juga banyak orang tua, jadi saya juga di sini coba ambil beberapa tips menurut psikolog gimana cara mencegah penyebaran situs pornografi ini kepada anak-anak ya, mungkin pada anak, kepada cucu, ataupun kepada adik, keluarga yang lainnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah terapkan peraturan dan disiplin di keluarga sedini mungkin. Jadi setiap keluarga itu pasti punya aturan masing-masing ya, untuk anaknya, untuk adiknya, ponakannya, atau siapa, untuk pokoknya keluarganya dengan sebaik-baiknya. Contohnya mungkin peraturan jam makan, jam main, tugas sehari-hari, serta tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, dari sini juga ini termasuk peraturan dan disiplin tegas mengenai menonton film yang mengandung unsur pornografi. Jadi ketika anak kita ataupun siapapun saudara kita yang mungkin masih di bawah umur tidak sengaja terlintas atau terlewat film-film yang mengandung pornografi ataupun seks itu, langsung arahkan mereka untuk tutup mata. Tapi jangan hanya melarang mereka jangan tonton, jangan hanya seperti itu, tapi biarlah sambil kita melarang, tapi kita sambil menjelaskan apa dampak negatifnya, kenapa ini tidak boleh ditonton untuk mereka. Karena kalau misalnya kita hanya melarang, biasanya itu akan memancing mereka menjadi semakin penasaran, apa ya, kenapa ya dilarang, tapi tidak ada penjelasannya. Jadi mereka semakin penasaran dan semakin mencari tahu tentang hal tersebut. Dan yang kedua adalah yang paling penting, yaitu beri pondasi agama yang kuat. Jadi di sini mungkin para orang tua perlu memberikan pengertian pada anak atas dasar agama, mungkin dengan bantuan ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan dilarangnya berzina, tentang yang seperti tadi, yang supaya kita memberikan yang baik untuk pikiran kita, di dalam perbendaharaan kita, dan juga
ayat-ayat pendukung lainnya yang meyakinkan mereka bahwa hal-hal ini bukanlah hal-hal yang baik, dan hal ini adalah pornografi ini adalah hal yang ditentang oleh Tuhan, yang Tuhan tidak suka. Dan juga yang ketiga, berikan edukasi seks sejak dini. Mungkin hal ini masih sangat tabu ya untuk dibahas. Cuman saat ini sih sudah banyak, saya sudah dengar itu sudah banyak seks edukasi yang mulai banyak diberikan di Indonesia, dan tidak harus juga dijelaskan selengkap mungkin boleh dengan penjelasan dasar seperti memberitahu kepada anak anggota tubuh mana yang tidak boleh disentuh, anggota tubuh mana yang perlu ditutupi supaya tidak dilihat sama orang. Jadi dengan begitu ketika mereka mungkin tidak sengaja menonton video dari pornografi tersebut, mereka akan merasakan sesuatu yang tidak benar dengan adegan tersebut, karena mereka sudah tahu bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik, dan tidak baiknya mempertontonkan anggota tubuh yang dijaga, yang harusnya disembunyikan. Dan yang keempat adalah batasi penggunaan internet. Sekarang itu udah banyak ya kayak YouTube Kids gitu, seperti itu. Jadi mulailah batasi anak untuk penggunaan internet, mungkin boleh mengawasinya sekali-sekali, mungkin lewat riwayat pencarian dia lakukan, sehingga kita juga sebagai orang tua tahu harus bertindak seperti apa. Dan yang kelima adalah isi harinya dengan kegiatan yang positif, mungkin dengan bermain, dengan memberikan games yang sesuai dengan umurnya, membawa rekreasi ataupun jalan-jalan sesekali untuk memberikan energi yang positif kepada anak. Dan yang berikutnya adalah tanamkan bahayanya pornografi bagi otak dan mentalnya. Mungkin kita juga bisa mulai menceritakan tentang banyaknya sekarang ya pelecehan seksual, dan juga gimana dampaknya kalau misalnya untuk kesehatan fisik dan mental mereka kalau misalnya mereka terjerat dalam kecanduan pornografi tersebut. Dan yang terakhir adalah berikan kepercayaan dan jangan selalu mencurigainya. Jadi karena kalau semakin kita mencurigainya, biasanya anak-anak semakin kayak dibilangnya merasa mereka itu kayak nggak dipercaya, jadinya penasaran. Iya, makin penasaran juga karena dicurigai, terus kayak nggak kayak gimana ya, kayak seperti itulah. Jadi orang tua berikanlah kepercayaan kepada anak sembari mungkin diawasi, tapi mungkin kayak ketika anak sudah tidak main HP, boleh dilihat apa saja yang mereka searching atau mungkin lewat riwayat. Jadi ketika mungkin tiba-tiba mereka menonton yang tidak baik, keesokan harinya boleh dinasihati pelan-pelan oleh orang tua. Mungkin sekian pembahasan tentang materi hari ini. Mungkin berat banget sebenarnya tentang pornografi, tentang pasangan intim. Mungkin ada yang mau ditambahkan gitu sama Ibu Pendeta atau sama saudara-saudara semua. Ya, terima kasih banyak ya Yuni. Kita senang sekali, materinya bagus sekali dan pembawaannya juga bagus sekali. Sekarang sudah jam 6. Sebelum kita ke tanya jawab ya atau diskusi, boleh Pak Beni tolong kita doa tutup sahabat? Pak Sinaga. Bersatu dalam doa. Alam dalam dan surga, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu sepanjang sabat ini. Kami boleh rasakan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga acara pada sore hari ini. Terima kasih Yuni yang sudah boleh bersama dengan kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Kau berkati hamba-Mu selalu. Berkati kami semuanya ya Bapa. Jemaat Minggu Jaitun ya Pak, yang hadir maupun tidak hadir pada minggu bekerja ini. Bagaimana kami mulai, biarlah Kau berkati sepanjang minggu bekerja ke depan, terlebih acara juga sepanjang minggu ke depan. Biarlah Kau berkati ya Tuhan, ini boleh berjalan yang baik, minggu sembahyang ini Tuhan, terlebih biarlah Engkau berkati yang mengambil acara sepanjang minggu ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan berkat-Mu selalu bersama dengan kami. Dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, karena ini malam minggu kita boleh lanjutkan beberapa menit lagi ya.
Saya pribadi rasa senang sekali ini dengan pelajaran kita malam ini. Memang pas ya untuk Yuni yang telah memberikan pelajarannya, memang lebih menjurus ini untuk orang-orang muda, dan untuk kita orang-orang tua telah diberikan tips-tipsnya bagaimana, karena ini kebanyakan yang mengalami seperti seperti suka untuk melihat pornografi ini. Tadi sudah dibilang sama Yuni, anak-anak usia belasan sangat muda ya, sangat remaja. Kalau remaja muda lah, anak-anak menuju remaja gitu. Ya ini. Jadi untuk perhatian kita sebagai orang tua, bagaimana kita juga harus tahu pelajaran ini supaya kita juga bisa menangani ya anak-anak kita yang sangat butuh perhatian dari kita. Melihat sekarang ini internet ini boleh diakses oleh siapapun, ya. Anak kecil saja sudah bisa mengakses internet, ya. Jadi memang penting sekali, senang sekali dengan pelajaran kita malam ini. Ada beberapa sih yang saya ingin sampaikan, tapi mungkin bolehlah yang lain dulu. Yang lain dulu menyampaikan kira-kira apa, entah pertanyaan, entah ungkapan apa yang boleh disampaikan. Silahkan. Silahkan Ibu Eske boleh, Ibu Desi boleh, Sasya boleh. Tim survei? Pak Beni ya, tim survei ya. Silahkan boleh. Ibu Nevi juga boleh. Silakan kalau mau menyampaikan seperti yang sudah didengar tadi, boleh. Oh, ini di mobil ya? Oh, tim survei ini adiknya Dr. Debbie ya? Orang Pak Teguh kalau nggak salah. Oh, bukan. Kita survei tempat, bukan. Oh iya. Oh, udah sih mau bertanya ini. Ya, silakan. Mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Bu Desi. Iya, boleh saya bertanya. Jadi gini, dari pengalaman saya ya, kalau untuk anak sih bisa dibatasi, kita kan ada untuk aplikasinya ya. Nah, untuk di sosial media ini yang saya rasa sangat gitu ya, karena bisa saja terjadi pornografi itu ketika anak kita ada yang telepon, terus dia karena tidak mengerti dia angkat dan dia mengalami hal pelecehan itu. Nah, antisipasinya seperti apa gitu, karena pasti akan ada shock gitu ya di anak gitu. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Memang karena saya anak-anak sudah besar ya, sudah 30-an, sudah seumur Nona Yuni yang memberikan pelajaran, udah lebih kakak-kakak lagi, udah hampir 30-an anak-anak saya. Jadi saya nggak terlalu tahu, tapi masukan Ibu Desi bagus sekali, yang mana ternyata HP itu kita juga bisa mendownload atau aplikasinya sebatas mana yang kita boleh ya. Iya. Kalau ada yang boleh komentar, mungkin ibu-ibu dulu, boleh nanti ditambahkan oleh Nona Yuni dengan pelajarannya. Mungkin bagus sekali ya, supaya kita ada interaksi sesuai pengalaman-pengalaman kita. Ibu dokter dulu atau Ibu Eska punya? Bagaimana mengatasi pelecehan seksual dari telepon? Ya, saya mungkin punya juga pengalaman. Saya sudah tua, sudah orang tua ini.
ketika ada telepon sembarangan gitu ya, pas kita angkat dia langsung maki. Saya sering makinya bahasa Sunda, ya. Makinya bahasa Sunda, ada hewan-hewan, ada juga seperti organ-organ intim, ya, organ-organ intim yang jadi makian gitu. Bagaimana cara mengatasi ini ketika anak-anak yang di bawah umur yang mengalami seperti ini, gitu. Bisa jadi mereka shock ya, stres, kaget atau apa gitu. Kira-kira apa yang menjadi nasihat kita untuk pengalaman seperti itu? Boleh Ibu Nevi mungkin? Belum kedengeran. Saya coba menambahkannya. Kalau kita melihat sebenarnya pemerintah Indonesia sudah menutup situs-situs itu karena situs porno itu bisa mengakibatkan anak bangsa semakin bobrok moralnya. Tetapi di lain pihak kita harus melihat juga itu ada hubungannya dengan bisnis keuangan. Kita nggak tahu ya, walaupun sudah ada kebijakan oleh pemerintah, tapi masih ada yang disensor, masih ada yang bisa masuk. Sehingga itu anak-anak kalau tidak diperhatikan, dia punya pikiran bisa terganggu. Jadi kalau menurut saya di sini, peran serta orang tua itu sangat aktif. Dan juga kita nggak bisa pungkirin ya, ini ada hubungannya dengan bisnis di bidang komputer. Karena yang saya baca ya, bisnis ini sangat berpeluang karena sangat disukai. Karena kalau kita bicara dengan dosa itu sangat disukai karena itu berpeluang. Jadi walaupun sudah disensor oleh pemerintah, masih ada situs-situs yang bisa lewat. Sebenarnya peran pemerintah itu sudah berperan. Kalau saya baca di koran, di Kompas, sudah sangat berperan sekali. Tapi yang harus kita pikirkan, kenapa ini bisa lolos? Kenapa? Saya nggak tahu ya, mungkin itu ada bisnis. Tapi di sini yang saya tekankan, coba peran orang tua itu bisa berperan seperti yang Saudari Yuni katakan, tanamkan di bidang keagamaan supaya dia lebih kuat fondasinya. Karena kalau kita tidak kuat fondasinya dalam bidang keagamaan, anak itu akan dirusak oleh situs-situs yang keluar dari sensor. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya juga ingin menambahkan sedikit. Jadi dari jawaban Ibu Nevi dan juga dari pelajaran, jadi yang pertama, jagalah hati tadi ya. Nah, ketika kita orang tua juga menjaga hati kita, kita juga enggak mudah marah. Ya, kadang kan kita kalau satu hal yang kita nggak harapkan terjadi, lalu terjadi kepada anak kita atau kepada pasangan kita atau kepada orang yang kita lindungi gitu ya, kita pikir kita ada di dalam rumah kita, kalau kita tidak jaga hati, kita lebih cepat emosinya. Ya, itu yang pertama, sesuai dengan ayat inti tadi ya,
gitu kan? Karena kita harus dekat kepada Tuhan nomor satu. Jangan sampai seperti Ibu Nevi bilang, kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, ya kita nasihat yang kita mau berikan kepada anak-anak itu bisa jadi salah terima, salah ucap, ya, salah proses gitu. Tapi setelah kita dekat dengan Tuhan, artinya kita setiap kali kita mau menasehati anak kita, atau ketika kita mendapat masalah, nomor satu, kita doakan dulu. Oh Tuhan, saya marah nih anak saya kayak gini, tapi Tuhan tolong jaga lidah saya. Supaya apa yang saya ucapkan itu boleh diterima dengan baik. Karena kita kan mau menasehati untuk merangkul ya, bukan untuk marahin. Gitu. Jadi bisa kita, jadi itulah ya, lagi kembali jaga hati kita, bagaimana kita merangkul. Karena ketika mendapatkan itu, siapa yang nggak marah? Siapa yang nggak sakit hati? Ketika kita angkat telepon ya, kita pikir akan mau ditanya, apa kabar? Gitu. Tahu-tahu makian atau tahu-tahu pelecehan. Ya. Pasti. Jadi anak itu sendiri, dia sendiri stres. Pada waktu dia ngadu ke orang tua, pas orang tua punya langsung menuduh gitu. Kamu kenapa kamu angkat-angkat gitu? Tambah stres anaknya, kasihan ya. Jadi itulah bagaimana kita jaga hati, kemudian merangkul anak itu di dalam kasih. Mungkin ada tambahan lagi tambahan selain jawaban juga boleh, atau yang lain yang boleh mau dibagikan oleh dokter, silakan. Baik, terima kasih. Hanya sedikit tambahan. Jadi dari hasil penelitian, saya lupa sumbernya dari mana, katakan bahwa hati-hati dengan yang namanya pornografi. Kalau memang kita sudah tahu nih ini salah gitu, lebih baik jangan pernah coba untuk memulainya gitu. Dan kalau tadi sempat dengar masalah telepon atau dihubungin secara seks, ya sudah, langsung abaikan saja. Tidak perlu juga berdebat sama orang itu, nanti terbawa arus juga. Karena begini, pada saat kita masuk dalam arus pornografi ini, kalau otak kita di CT scan, itu lebih parah hasil CT scan-nya dari orang yang trauma kepala gitu. Misalnya kecelakaan, kepalanya ada bermasalah di otaknya gitu. Itu lebih parah lagi kalau sudah kena pornografi ini. Itu juga mempengaruhi pola pikir orang gitu. Bayangkan pada saat dia masuk dalam arena pornografi ini, melihat orang lain pun, bawaannya pun mungkin pemikirannya juga sudah aneh-aneh gitu. Makanya ada yang namanya kayak pemerkosaan, padahal orang berbaju pun sopan, tapi karena sudah otaknya hanya pornografi, dia menginginkan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi jangan memulai, memang sepertinya menarik, bayangkan dari segi keuntungan pun sangat menarik ya, tadi berapa miliar gitu ya. Tapi kita di dunia ini bukan untuk mencari hanya keuntungan dunia, tapi ingatlah, jangan sekali-sekali mencoba untuk masuk ke dalam dunia pornografi itu. Untuk mempelajari nggak masalah, tapi kan ada ilmunya ya, ada tahu kita tempat untuk mencari ilmu, pornografi itu seperti apa, yang tidak boleh. Nah, saat ini nih acaranya bagus banget ini ya, tentang pornografi, baik untuk diri kita, baik untuk anak kita, atau adik kita, atau keluarga kita, untuk jauh dari pornografi ini. Terima kasih. Makasih. Ada tambahan dari Ibu Eske? Tim survei, ada yang mau diungkapkan tim survei kalau sempat mendengar? Ada Kakak Yanti ya? Mungkin boleh nambahin sedikit. Oh ya, boleh, silakan Yuni. Tadi kan Tante Desi kan pertanyaannya kan minggu tentang gimana kalau sudah sempat anaknya mengangkat telepon tentang pelecehan seksual ya. Nah, ini kalau dari saya itu
kita sudah memang dari kita itu sebagai orang tua itu menurut saya itu harus punya komunikasi yang aktif sama anak. Jadi ketika memang ada telepon yang emang di luar, yang telepon yang kita nggak bisa kendalikan itu, anak kita nyampaikan ke kita, nggak sembunyiin gitu. Ketika kita memang memiliki komunikasi yang aktif dengan anak. Jadi ketika anak kita sampaikan, seperti yang kata Ibu Pendeta tadi, jangan langsung dimarahi. Kenapa diangkat? Kenapa gini-gini dan bla bla bla. Cuman coba sampaikan dengan baik ya. Ini jelasin kalau tadi itu adalah dari telepon yang tidak baik. Jadi mungkin dinasihati juga nanti ke depannya kalau misalnya ada telepon ke HP mama atau ke HP papa, jangan langsung diangkat ya. Coba langsung datangi mama atau papa, bilang ada telepon nih. Jadi biar saja kita atau mungkin yang sebagai orang tua yang mengangkat. Jadi coba komunikasi juga ke anak supaya ketika menggunakan HP orang tuanya pun tidak ada juga batasan-batasan dalam pemakaiannya juga, untuk menghindari juga hal-hal yang seperti ini. Dan dengan komunikasi yang aktif itu juga kita menjadi lebih enak juga untuk menyampaikan kepada anak kita, menasihati anak kita. Dan seperti Ibu Pendeta tadi katakan juga, ketika itu sudah terjadi, ketika sudah menasihati, kita udah kasih tahu pembelajarannya yang lebih baik atau apa dampaknya nanti, kita boleh bawakan ke dalam doa. Jadi nanti juga sambil dilihat juga ke depannya kalau misalnya hal itu telepon itu membawa dampak yang negatif ke anak atau anak menjadi mengeluarkan perilaku yang tidak baik, nggak ada salahnya kalau kita menghubungi pendeta ataupun mungkin datang ke psikolog untuk konsultasi. Ke psikolog itu bukan bertanda kalau kita gila, cuman itu juga salah satu antisipasi di awal untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental yang lebih parah menurut saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Gimana Ibu Desi? Ya, terima kasih. Tapi maksud saya kan sekarang kan zamannya apa-apa video call gitu dari pertemanan atau kalau pengalaman saya pribadi sih saya pernah mendapatkan itu di Facebook ya. Jadi ketika saya mendapatkan itu saya share juga ke anak. Jadi janganlah supaya mereka mendapatkan hal yang sama seperti itu gitu. Puji Tuhan anak-anak tidak menggunakan Facebook. Jadi agak aman. Nah, saya kan tidak tahu dengan Instagram ya yang saat ini sedang hit gitu ya. Takutnya apakah kalau mendapatkan itu kita langsung untuk penanganan ke psikolog atau bagaimana gitu? Silakan langsung boleh dijawab sama Yuni atau sama Kakak Sasya. Kakak Yuni atau Kakak Sasya juga. Silakan. Soalnya ini langsung disebut psikolog. Jadi ada dua nih di sini. Silakan Yuni duluan. Kalau menurut aku ya, itu kan kita nggak bisa ngawasi ya 24 jam anak kita ngapain aja, apa aja yang diakses. Jadi kalau menurut aku pribadi itulah pentingnya itu memang kita harus tadi kan udah dikasih tahu ya ada 6 gimana cara kita sebagai orang tua untuk mengatasi anak kita supaya tidak masuk ke pornografi ataupun dasarnya, pondasinya itu sudah kuat ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan seks ini, atau seperti video call yang tadi itu, video call pelecehan seksual yang masuk ataupun yang terangkat oleh anak. Itu mungkin dari edukasi dini mengenai mengenai hal-hal tersebut, kalau hal itu tidak baik. Jadi ketika anak pun nantinya, kan ini kan kita Tante Desi kan masih merasa was-was ya, gimana nanti kalau anakku mendapatkan telepon yang gini-gini. Jadi dari sekarang kita boleh kasih tahu pelajarannya. Kalau misalnya suatu saat dia tiba-tiba mendapatkan telepon seperti itu,
langsung dimatikan. Jangan malah asik nonton atau ngelihatin atau direspon, itu langsung dimatikan, atau langsung ngadu ke orang tua, atau mungkin dikasih juga aturan-aturannya dari aturan-aturan bersama dalam penggunaan handphone ataupun internet tersebut. Jadi ada juga, jadi disiplin juga dalam memberikan nasihat, aturan pada anak, dan kayak Instagram juga kan bisa kita lihat dari riwayat-riwayat pencariannya, mungkin dari Google juga bisa kita lihat dari riwayat-riwayat pencariannya, untuk sambil mengawasi anak juga apa aja yang diaksesnya. Kalau menurut aku sih itu ya, mungkin kalau misalnya Kak Ayu bisa tambah. Silakan Kak Sasya katanya, tambahkan. Terima kasih Kak Yuni dan Bu Pendeta. Tadi sebenarnya ya kurang lebih hampir sama untuk jawabannya. Kalau misalkan berhubungan sama pornografi gitu dikaitkan dengan, kalau Sasya kan di bidangnya pendidikan ya, jadi itu sangat berpengaruh sekali gitu, terutama di prestasi akademik. Kenapa? Karena kalau tidak salah, mungkin nanti boleh dikoreksi, kalau menonton pornografi itu yang diserang di bagian otak adalah namanya prefrontal cortex kalau nggak salah. Nah, di otak bagian itu yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi manusia memiliki etika karena bagian otak tersebut. Nah, kalau misalkan bagian otak tersebut udah diserang, akibatnya anak-anak itu jadi tidak bisa berpikir jernih, dan kurang konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi, ada pelajaran akan sulit untuk diterap, nanti akibatnya jadi malas belajar. Kalau sudah malas belajar, mungkin tidak ada motivasi, keinginan untuk maju, jadinya terjerumus ke kenakalan remaja. Jadi kenapa pornografi ini memberikan dampak yang sangat buruk sekali dan memang menjadi concern juga khususnya di bimbingan dan konseling gitu. Terus kalau misalkan pola asuh orang tuanya seperti apa, mungkin sudah dijelaskan juga tadi. Pertama, dalam lingkungan keluarga harus membentuk suasana keluarga yang Kristiani atau berfokusnya sama Kristus gitu. Jadi kalau misalkan dari rumahnya, dari pondasi dasarnya udah diterapkan atau ditanamkan tentang ini, kalau misalkan melihat konten yang seperti ini itu tidak baik, atau dalam hukum Taurat juga dikatakan bahwa tidak boleh berzina itu seperti apa, pornografi itu seperti apa. Nah, mungkin nanti kan anak-anak jadi mulai berpikir, oh berarti kalau misalkan saya melihat ini dosa, kalau saya begini itu tidak benar gitu. Nah, dari orang tuanya sendiri yang pertama itu harus memberikan edukasi seksual yang sudah dijelaskan juga ya tadi, edukasi seksual seperti apa, bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, atau kalau misalkan ada orang yang membahas tentang alat-alat vital atau apapun, itu tidak boleh gitu. Dan orang tua juga harus memberikan harus menerapkan sikap terbuka kepada anak, supaya anak itu seperti yang tadi Kak Yuni bilang, kalau misalkan ada apa-apa langsung diceritakan kepada orang tua. Kalau misalkan tadi pondasi dasarnya keagamannya sudah bagus, terus edukasi seksualnya sudah bagus dari anak, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, dia langsung menceritakannya kepada orang tua. Berarti kan orang tua harus memberikan keterbukaan kepada anak. Dan yang selanjutnya tadi tidak menyalahkan, karena kalau misalkan anak sebagai korban pelecehan itu, dia sebenarnya sudah merasa bersalah. Jadi tidak perlu lagi untuk disalahkan. Kenapa kamu mengangkatnya, atau kenapa kamu mengakses ini? Karena sebenarnya dari dalam hati dia sendiri, karena kan kalau anak-anak itu kan masih baru, apalagi kalau misalkan yang shock itu pasti akan merasa sangat bersalah. Kalau misalkan dia disalahkan lagi, itu akan justru malah tertekan dan merusak mental anak tersebut gitu. Terus orang tua juga harus mengajarkan kepada anak sikap yang tegas dan berani. Tadi tidak disalahkan, tapi justru memberikan
menerapkan sikap yang tegas dan berani kepada anak. Kalau misalkan kamu melihat ada gambar yang seperti ini atau video yang seperti ini, langsung dihilangkan atau langsung kamu alihkan ke yang lain. Atau kalau misalkan tiba-tiba kamu ditelepon oleh orang yang seperti ini, kamu harus bisa berkata tidak. Kalau misalkan ada orang yang mau menyentuh bagian tubuh kamu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kamu harus bisa menolak. Atau kalau orang tersebut memaksa, kamu harus berani untuk berteriak gitu. Jadi lebih kalau misalkan disimpulkan yang tadi menanamkan pondasi agama atau dasar-dasar agama kepada anak-anak, kemudian edukasi seksual, menerapkan sikap terbuka kepada anak, dan juga mengajarkan anak untuk bersikap tegas dan berani. Itu sih. Terima kasih. Duh, rasanya Bukit Zaitun kaya sekali ini dengan pendapat-pendapat ya. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi saya dapat lagi bahwa keluarga Kristen ketika kita memberikan dasar pendidikan Kristen ya kepada keluarga kita, kita tidak takut untuk terjerumus ya. Tidak takut, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Segala sesuatu di dunia ini mungkin. Tapi saya pikir ya, kalau kita telah memberikan dasar pendidikan, kelak anak itu juga besar, dasar itu akan kokoh ya. Dia tidak akan, karena kita pikir sekarang ini kita lebih banyak membicarakan tentang korban. Ya, tapi anak kita ada laki, ada perempuan. Jangan sampai juga menjadi pelaku. Memang syukur puji Tuhan karena yang kita lihat sekarang ini pelaku-pelaku kebanyakan tidak punya fondasi atau dasar pendidikan Kristen, ya, pendidikan yang baik dan benar. Satu pertanyaan lagi nih sebelum tutup. Tadi sudah disinggung beberapa kali baik oleh Yuni, Kakak Yuni, dan juga Kakak Sasya mengenai sentuhan. Mengenai sentuhan. Pertanyaan saya sekarang, kalau orang menyentuh ya, kan dia nggak mau langsung colek organ intim kita. Mungkin tangan yang pertama kepala, ya, punggung, itu pertama-tama biasanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, batasannya kira-kira bagaimana? Bagaimana? Apakah ada batasan atau ciri-ciri atau boleh mungkin sedikit diberikan supaya kita juga harus mengerti ya. Hubungan dengan sentuhan yang pantas. Oke, terima kasih. Mungkin boleh didiskusikan ini. Bu Pen boleh bicara? Silahkan sekali, Nona Lani. Oke, Bu Pen. Mungkin Lani belum ikuti dari awal ya, baru buka setengahnya jam. Gini, Bu Pen. Melanjutkan pertanyaan juga sih, Bu Pen. Ingin bertanya ya. Gimana dengan korban yang memang sebenarnya udah mendapatkan pelecehan itu dan tidak mendapat dukungan dari keluarga? Aduh, kasihan. Butuh jalan keluarnya dong, Bu Pen. Iya. Iya, pastilah. Ya. Itu saja pertanyaannya? Itu saja pertanyaannya, Lani? Mungkin bisa dijawab. Oh. Ya, mungkin bisa dijawab. Kebetulan, Bu Pen, maaf ya Bu Pen, Lani nggak cerita. Ulang-ulang pelecehan itu udah Lani dapatkan. Terutama ada beberapa kali yang sentuhan. Jadi Lani pingin bertanya aja gitu. Bisa nggak? Itu hal biasa yang dapatkan selama ini. Oke, yuk. Terima kasih.
Boleh ya, boleh silakan Ibu Nevi dulu, boleh nanti Sasya, boleh Sevin, boleh juga nanti mamanya Langit. Silakan, spontan aja berikan masukan sekaligus boleh. Saya coba tambahkannya, kalau kita sudah mengerti dasar-dasar agama dan kita sebagai wanita Kristen, dan juga pasti kita sudah tahu pasti apa-apa yang harus kita lakukan ya. Seperti di Amanat Orang Muda, Ellen White menuliskan ini sangat jelas sekali bagaimana kita berpola sebagai wanita Kristen dan pria Kristen, kemungkinan dia akan bertindak sopan santun. Dia tidak so kenal so dekat ya. Bisa kita sering dengar so kenal so dekat. Jadi pegang-pegang. Sepertinya enggak kalau saya kaitkan dengan Alkitab dan tulisan Ellen White di Amanat Orang Muda, tidak akan tangan kita tuh menjalar, enggak akan. Ya. Kalau kita sudah menyadari dan mengerti Alkitab mengenai wanita Kristen dan tulisan Amanat Orang Muda yang ditulis Ellen White, bagaimana kita harus berpola. Jadi kita tidak seperti orang katakan wanita gatal. Wanita gatal itu setiap ada orang laki-laki langsung. Kita biasa-biasa aja. Sering saya mendengar perkataan begitu. Kan supaya kita semakin dekat. Kita pegang. Sebenarnya enggak begitu. Karena Alkitab mengatakan kita harus jadi seorang wanita yang sopan santun. Wanita yang bisa mencerminkan bahwa kita adalah wanita yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak SKSD, so kenal so dekat, enggak. Dan tangan kita tidak menjalar. Tidak menjalar, biarin aja kita kenalin. Jangan kita berkompromi dengan kejahatan. Kalau itu sudah nggak boleh dilakukan, ya jangan. Jangan kita membuka peluang, apalagi wanita ya. Apalagi ini saya bicara kepada orang-orang muda yang belum nikah. Kadang-kala orang muda itu terlena dengan bujukan rayu seorang wanita, langsung gelepak-gelepak. Apalagi wanita itu sudah mencintai laki-laki itu. Apa yang dibilang laki-laki itu dia akan ikutin. Kalau fondasinya tidak kuat keagamaannya, tapi kalau keagamannya kuat, dia akan menolak. Itu sangat dilarang oleh Tuhan. Sangat dilarang oleh Tuhan. Kembali lagi, gimana fondasi keagamaan kita kuat atau tidak. Dan Amanat Orang Muda yang ditulis Ellen White, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Rupanya Ibu Nevi punya tambahan tentang pertanyaan dari saya ya. Yang pertama tadi tentang sebatas mana kita bisa menjamah ya. Karena orang tidak langsung menjamah organ intim. Dia pasti akan mulai dengan orang lain ya. Ini mulai dengan tangan disapu-sapu, kepala dibelai-belai, diusap-usap gitu ya. Itu dimulai karena biasanya orang yang kita sering ketemu. Kalau kejahatan, tahu-tahu kejahatan. Kita kalau ada orang yang langsung nyolek gitu, kita punya kita pasti langsung pasang badan gitu ya. Kita pasti tolak gitu. Tapi kadang-kadang orang yang sering kita jumpai, kita nggak tahu ya, karena mungkin pelajaran dari yang diterima sama Yuni
pasti lebih luas ya. Kadang-kadang banyak korban itu oleh orang terdekat. Kita enggak pastilah sering melihat di dulu-dulu kita majalah ya, kalau sekarang internet ya, bagaimana korban itu orang terdekat seringkali, karena sering ketemu, sering diantar, sering ya terjadi menjadi korban ya. Nah, mungkin boleh saya membantu menjawab sedikit nanti sebelum pendeta ya memberikan jawabannya secara pendeta, karena tadi Yuni juga udah berkali-kali bilang ya, kalau seandainya kita ada pelecehan, kita boleh, orang yang pertama kita boleh curhat ya ke pendeta ya. Jadi bolehlah nanti dikasih untuk kasus Lani. Nah, nanti tapi Bupen nanti mau minta jawaban dari Sasya dengan dari Yuni juga ya, sebatas mana sentuhan yang boleh ya, yang maksudnya yang kita rasa itu oke gitu. Kalau di mana yang kita tidak bisa, karena tahu-tahu ya kalau organ intim ya pasti kita langsung nolak kan gitu. Kemudian mungkin Lani, bagaimana mengatasi atau seorang yang telah jadi korban dan ketika dia mengadu ke keluarga yang terdekat dengan harapan mendapatkan perlindungan, tetapi justru mendapatkan hal yang sebaliknya, ya malah dimarah, malah dikecam, gitu. Ini memang korban yang saya bisa katakan sangat menyedihkan, ya, karena ketika kita ingin dapat perlindungan dari katakanlah orang tua, katakanlah ayah ibu, katakanlah dari guru, katakanlah dari kakak yang kita percaya, tapi justru mereka mengecam. Itu hal yang sangat menyedihkan. Mungkin bagi saya berdoa kepada Tuhan, kita sebagai perempuan, saya sangat merasakan, kita sebagai perempuan, di samping kita berdoa, kita juga butuh seseorang. Kita juga butuh seseorang untuk menyampaikan. Ya, kita butuh seseorang untuk menyampaikan unek-unek yang ada dalam hati kita. Karena seperti kasus yang disampaikan Lani, ketika kita percaya kepada, oh saya mau ngadu nih sama orang tua, oh saya mau ngadu nih sama om tante ataupun kakak, ternyata malah kena marah. Kan jadi kita tambah tertekan. Kalau seperti itu, akhirnya kita butuh orang yang kita mau sampaikan, ya. Memang kalau mungkin ini hal yang seperti ini, memang bolehlah, pantaslah kita bicara kepada psikolog, ya, bicara kepada psikolog. Tapi yang pertama sekali jangan lupa kita berdoa sama Tuhan. Tuhan akan membantu mengirimkan orang yang boleh kita percaya untuk kita berbagi. Setidaknya kalau perempuan ini kalau sudah dia ungkapkan isi hatinya, sudah 50% lah itu teratasi. Ya. Jadi kita boleh berdoa. Langkah pertama berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan. Dan nanti Tuhan akan kirimkan orang yang boleh menolong kita untuk mendapatkan sedikit pertolongan, setidaknya ketenangan batin dan rasa ada yang membela. Karena hal yang sangat menyakitkan, lebih lagi sakit ketika kita tidak diterima. Ya, itu mungkin jawaban saya. Silahkan bagian sekarang ini, bagian Yuni, lalu Sasya, nanti ditutup oleh pendeta.
Silakan. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Mungkin aku mau nambahin sedikit yang tadi Kalani dulu ya. Mungkin tadi yang kata Ibu Pendeta itu memang betul sih, kita awali dengan doa dulu, minta petunjuk, minta perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini yang bisa merangkul kita. Tapi sembari kita meminta, jangan lupa juga untuk meminta kesiapan diri kita. Maksudnya kayak kita meminta sama Tuhan tapi kita masih menutup diri. Itu sama saja kita menolak orang-orang baik yang mau datang ke kita, mau merangkul kita, ketutup sama ke trust issue kita, ketidakpercayaan kita kepada orang lain. Jadi coba untuk tidak menutup diri, coba kalau bisa juga kok, kayak misalnya aku mau ke pendeta yang mungkin kita takut dijudge ya, mungkin kita nggak yakin nanti kalau sama pendeta takutnya yang pendeta ini cerita ke pendeta yang ini gitu. Mungkin sometimes pasti ada seperti itu. Cuman kita bisa yakinkan diri kita berdoa, Tuhan aku mau ke sini, semoga ini pilihanku yang terbaik. Mungkin kita pergi ke pendeta, mungkin kita bisa pergi ke psikolog juga punya sumpah, pendeta juga punya sumpah, di mana setiap siapa yang datang ke mereka pun itu tidak bisa diceritakan kemana aja. Itu memang sudah menjadi rahasia antara kita, psikolog atau pendeta dan juga Tuhan. Jadi boleh membuka diri dan nggak perlu kok menceritakan tentang yang kita alami itu. Tadi seks ini kan ataupun pelecehan, pornografi ini kan satu hal yang sensitif ya. Kita nggak perlu harus berkoar-koar menceritakan ke banyak orang untuk mencari siapa yang bisa mencerita kita. Sama aja kayak mempermalukan diri kita sendiri juga. Jadi coba cari yang emang kita yakini, kita percayai di luar keluarga kita yang bisa merangkul kita, tidak sembari hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga memberikan jalan ke kita untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih positif lagi gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang Ibu Pendeta tadi ya, yang sentuhan ya Bu Pendeta ya. Iya. Kalau untuk mengenai sentuhan itu mungkin kalau menurut aku pribadi ya, kayaknya kita bisa rasain kan, kalau menurut aku itu kita pasti bisa rasain mana sentuhan yang emang kayak rasa keluarga, mana sentuhan yang emang ada maksud terselubung di dalamnya. Seperti itu. Mungkin kalau kita berjabat tangan itu kan itu mungkin hal yang udah biasa ya, kayak kita di gereja sama sahabat, mungkin sekarang aja kita tidak bisa berjabat tangan ya, jadi lebih kayak gini gitu. Kita kan bisa ngerasain yang mana jabatan tangan kekeluargaan, mana jabatan tangan yang memang penuh dengan nafsu ataupun maksud ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah merasakan hal-hal yang jabat tangan, mulai mungkin jabatannya itu kayak menggelitik, lembut, atau mungkin ngerangkul, tapi mungkin merangkul itu kan tangannya di sini ya, tapi mungkin udah mulai mengarah ke bagian kita nih, agak mungkin dengan sengaja, tapi dia seakan-akan tidak sengaja, kayak mungkin tersentuh sekilas atau apa, mungkin kita bisa rasakan sendiri, menurut saya mana sentuhan-sentuhan atau belayan-belayan yang emang bermaksud terselubung. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan sentuhan yang sudah beda daripada yang biasanya layaknya seorang saudara seiman, keluarga ataupun teman, itu kita mungkin bisa langsung ngasih space ya, kita langsung menarik diri. Jadi itu juga yang penting tadi, kita itu harus punya pondasi yang kuat dulu. Itu diawali dari diri kita sendiri. Kita punya pondasi yang kuat, kita punya iman yang kuat. Jadi setidaknya ketika kita menghadapi sentuhan-sentuhan yang seperti itu, kita yang kayak kata Ayu tadi, kita tidak takut untuk mengatakan jangan, atau tidak takut untuk mengalihkan badan kita. Karena kadang yang menjadi cuman bisa diam dan menikmati tapi dalam hati itu menangis, itu biasanya orang-orang yang mungkin punya trauma, ataupun mungkin dia merasa takut ketika nanti dia ditolak, aku gimana, itu mungkinnya karena kurangnya edukasi ya. Padahal sebenarnya ketika kita menolak, ketika kita melarang, itu adalah hal yang paling benar yang harus kita lakukan, karena itu bersangkut pautan dengan tubuh kita. Tubuhmu adalah bait Allah, jadi tubuh ini adalah tanggung jawab kita untuk menjaganya. Itu sih kalau menurut aku ya.
Jadi kita langsung kasih batasan. Jadi emang balik lagi ke awal tadi, fondasi kita, iman kita yang harus kita kuati dulu kalau menghadapi dengan pornografi, seks, dan orang-orang di luar sana. Karena kita nggak bisa mengatasi ataupun mengontrol pikiran nafsu orang ke kita, gimana perilaku orang ke kita, ataupun apapun yang ingin dia lakukan kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi kita yang bisa ngontrol diri kita sendiri untuk mengatasi itu, untuk menghindari itu, mungkin dari lewat fondasi yang kita kuatkan, iman kita, dan juga lewat keberanian kita untuk menolak. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh lanjut Kakak Sasya. Kalau dari Sasya, sudah dijelaskan semuanya tadi sama Kak Yuni dan setuju juga sependapat gitu. Cuman mau menambahkan sedikit, sebenarnya pelecehan seksual itu maksudnya itu seperti apa sih gitu. Pelecehan seksual itu adalah segala bentuk tindakan yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan seksual. Jadi sebenarnya tidak hanya sentuhan, tapi mungkin ada juga dari catcalling ya, kalau sekarang tuh ada catcalling, atau dari tatapan juga itu bisa menjadi salah satu pelecehan seksual juga apabila dasar dari tatapannya itu apa sih, maksud tatapannya itu. Kalau misalkan arahnya ke arah seksual juga kan berarti itu termasuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, untuk mengetahui batasannya ya balik lagi tadi kepada iman kita, kata Tante Nevi juga ya, sebagai perempuan kita harus memiliki sopan santun. Kalau misalkan kita udah punya sopan santun, kita bisa menilai sendiri mana yang tidak menyenangkan, mana yang membuat kita risih, tatapan seperti apa atau sentuhan seperti apa. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Sasya, Kak Yuni. Sekarang Pak Pendeta boleh? Pak Pendeta. Ya, sekalian penutup. Silakan. Halo, selamat Minggu Pekerja untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan, kemudian pelajaran yang sudah disampaikan melalui Minggu Sembayang yang pertama dilakukan, Minggu Sembayang BWA ya. Dan materi yang saya dengar dari tadi tentang pornografi dan kekerasan. Jadi kalau kita berbicara masalah ini adalah masalahnya yang harus kita buka adalah yang paling dasar tentang hukum ke-10. Apa itu hukum ke-10? Hukum ke-10 itu jangan mengingini, ya. Dan mengingini ini cakupannya luas. Ingin rumah, ingin uang, ingin barang-barang. Kemudian yang paling rentan untuk anak-anak, karena saya dengar dari tadi tentang anak-anak ya yang terpengaruh lebih besar dengan pornografi ini. Ya. Anak-anak ini sifatnya apa? Ingin tahu, ya. Jadi memang kalau kebanyakan anak-anak yang terjerat ini itu memang sudah bisa diprediksi oleh karena apa? Karena sifat dari anak-anak inilah yang sifatnya mengingini. Kemudian kita harus lihat juga bahwa pornografi ini adalah jerat-jerat setan, kekerasan, dan juga perlakuan-perlakuan yang sudah begitu tua ya di bumi ini. Sejak dunia dijadikan, ya, mengingini ini sudah ada. Kemudian pelecehan-pelecehan sudah ada. Kita mungkin tidak membaca bagaimana pada waktu setelah
dipisahkan antara anak manusia dengan anak Allah. Anak manusia ini adalah keturunan dari Kain, kemudian anak-anak Allah ini keturunan dari Set. Kita memang tidak pernah ya mendengarkan, tetapi yang kita tahu pasti bahwa yang dilakukan oleh anak-anak manusia itu adalah hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Ya. Karena ini adalah anak-anak dari keturunan Kain yang melakukan dosa pertama, pembunuhan, ya, yang nanti merembet kepada pembunuhan oleh karena pelecehan seksual. Jadi kalau kita urut-urut dalam kejadian ini, setiap perikop-perikop yang ada di Alkitab, ya, dari Kejadian, ya, untuk Perjanjian Lama itu begitu banyak, ya, hal-hal mengenai pelecehan dan juga kekerasan-kekerasan di dalam pornografi ini, ya. Banyaklah pelajaran-pelajarannya, ya, sehingga sampai anak Yakub yang tertua, siapa itu? Ruben. Nah, Ruben sendiri pernah tidur dengan istri, ya, istri ayahnya, walaupun itu dikatakan sebagai budak ya, atau dikatakan bukan budak, maksudnya hamba dari istri Yakub. Ya. Itu salah satu juga cerita mengenai dosa dari pornografi. Nah, di sini selalu ditekankan oleh firman Tuhan untuk melibatkan, ya, atau dengan kata lain, jangan sampai kita memberikan peluang, ya, sebagai orang-orang tua ini memberikan peluang atau memberikan kesempatan-kesempatan kepada anak-anak kita yang sifatnya ingin mengetahui hal-hal yang mereka belum tahu mungkin, ya. Ya, itu wajarlah kalau umpamanya umur-umur belasan tahun itu mereka sifatnya ingin tahu rata-rata, ya. Jadi terlepas dari untuk supaya anak-anak ini bisa terlepas dari hal-hal tersebut, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, ini harus melibatkan peran dari orang tua, ya, melibatkan peran dari orang tua. Dalam hal ini yang paling dekat adalah ibu, ya. Kalau laki-laki saya terus terang saja, ya, sedikit sekali orang tua laki-laki atau bapak-bapak itu menceritakan hal-hal yang tabu kepada anak-anaknya, apakah itu laki-laki atau perempuan. Dan juga disebutkan tadi, sudah disinggung-singgung, jangan sampai terlepas dari nasihat-nasihat firman Tuhan kepada anak-anak yang disampaikan oleh orang tua, ya. Karena memang dalam hal pendidikan, orang tua laki atau perempuan itu, ya, ini tidak lepas dari mengawasi anak-anak yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Saya pikir kalau untuk solusinya saya sudah dengar dari tadi, ya, dan sudah disampaikan oleh semua Ibu Nevi, ya, Kakak Sasya, dan juga Kakak Yuni terlebih, dan yang lain-lainnya. Jadi mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita ini, ya. Kita sebagai orang tua jangan lepas untuk mendidik mereka dalam firman, ya. Firman Tuhan itu kita sudah diberikan patron untuk melaksanakan ibadah-ibadah
apakah itu pagi maupun petang, jangan sampai kita lalai. Ya, ini mungkin yang Pak Pen bisa sampaikan. Terima kasih untuk pelajaran pada sore ini. Tuhan memberkati. Ada pertanyaan dari Lani yang belum Pak Pen jawab. Boleh Lani ulangi? Ya, Bu Pen. Ya, boleh diulangi. Ini pertanyaan Lani belum dijawab Pak Pen. Tadi Pak Pen baru merangkum ya semuanya. Ini Bu Pen, ini kan soal pelecehan ya. Jujur Pak Pen, ini bukan menyangkut orang lain, tapi Lani sendiri ya dari dulu udah tahu langsung tentuan itu ada. Dan pelajaran itu udah Lani dapatkan sampai sekarang, beritahu ke keluarga, tapi nggak dapat dukungan. Mencoba ke psikolog, ke dokter, tiap kali minta rujukan ke dokter umum, selalu mereka nggak mau ngasih dan bilang itu hal biasa gitu. Jadi aku sendiri jadi capek sendiri loh Pak. Pengen jadi bukan bingung gimana Pak. Mungkin ada solusi lain. Udah pokoknya untuk kalau soal pendekatan ke agama iya apa sih, tapi traumanya pasti akan muncul. Kayak tiba-tiba dadakan bisa anxiety sendiri ya. Aku punya sesak napas. Jadi cepat banget untuk apa ya? Gemetaran biasa, udah biasa itu pasti itu apa? Kalau udah mulai muncul ya. Tapi aku bingung aku gimana aku mau ke psikolog gitu, selalu dihalangi gitu kayak kita sendiri. Gimana nih? Oke. Maaf ya, enggak. Memang putus-putus ini ya. Cuman poinnya Pak Pen sudah dapatkan ya. Ini masalah memang kalau kita sudah ke sana ke sini sepertinya orang-orang itu menganggap biasa saja itu kejadian itu. Ya mungkin kalau umpamanya kita mendengarkan bagaimana solusinya yang disampaikan oleh orang tua, psikolog, atau dokter, ya apakah itu dokter spesialis atau dokter umum, kita memang Lani nggak bisa memang mereka itu susah untuk memberikan solusinya. Ya. Yang ada adalah sekarang kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Ya. Kenapa sampai saya dilecehkan seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mengingat kembali ya, kalau memang kita tidak ada, apa yang harus saya jadikan supaya itu tidak menjadi trauma bagi diri kita. Dalam hal inilah nih ya. Yang pertama adalah memang tidak bisa disangkal. Jalan keluar satu-satunya adalah bagaimana hubungan Lani dengan Tuhan. Kemudian, bagaimana Lani bisa memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian, langkah berikutnya, kita bisa memaafkan orang yang setelah memperlakukan itu terhadap diri kita sendiri. Ya. Kita harus bisa memaafkan diri kita, bisa memaafkan juga orang yang melakukan itu. Itu adalah solusi agar supaya trauma itu tidak menjadi bertumpuk di dalam diri kita. Dan yang terutama adalah jalan keluar satu-satunya bagaimana Lani harus curhat kepada Tuhan. Dan dalam curhat itu kita bisa lakukan
di saat kita membawa masalah-masalah kita itu, Lani pasti akan merasakan ada perasaan lega. Ya. Nah, sifat manusia di saat kita memberikan curhatan itu kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan, ini yang sering kita lalaikan. Ya. Memang merasa lega pada waktu itu. Tetapi di saat kita lengah sedikit, terpikir lagi. Ya. Terpikir lagi sehingga menjadi beban lagi. Terpikir lagi, menjadi trauma lagi. Nah, itu memang nggak bisa disangkal keadaan manusia itu. Ya. Pikiran manusia memang tidak luput daripada trauma-trauma yang kita alami itu. Nah, memang kita harus melakukan yang seperti disampaikan oleh firman Tuhan. Ya. Jangan putus-putus kita mengadu kepada Tuhan. Jangan kita melalaikan apa yang dikatakan. Jangan sampai kita terputus di dalam berdoa, ya. Artinya bukan kita selalu berdoa terus, ya. Dalam satu hari itu, ya, dalam doa itu kita mungkin bisa pada waktu kita kembali lagi pikiran itu datang kepada kita, kita langsung, Tuhan, tolong supaya pikiran itu tidak datang lagi kepada saya. Ya. Kita lagi datang kepada Tuhan. Ya. Karena itu adalah solusi bagi kita. Dan kalau kita sudah curhat, usahakan jangan sampai mengembalikan beban itu kepada diri kita. Ya. Kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan berbuat. Mungkin itu ya yang menjadi solusi bagi kita walaupun kita merasa tidak ada jalan keluar. Ini menjadi pesan. Setiap masalah itu, persoalan itu, pasti ada jalan keluar. Kuncinya adalah bagaimana kita mau melakukan atau mendapatkan jalan keluar itu adalah dari diri kita dan juga kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Rupanya malam ini 2 jam kita gunakan waktu ya, padahal biasanya. Tapi kita bergembira karena baik junior maupun senior semua terlibat ya dalam pelajaran kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu menjadi berkat buat kita semua. Baik, kita akan segera tutup acara kita. Kita akan mendengarkan lagu Mars BWA yang akan dipasang oleh host. Kami persilahkan. Aduh, sorry. Kebetulan ini ada sebentar. Bekerja bagi Tuhan, kami sangat rindukan. Kabarkan Injil kebenaran seperti Tuhan perintahkan. Walaupun banyak rintangan,
Terima kasih. Doa tutup. Saya senang ada di sini juga Bapak-bapak. Boleh Pak Denny doa tutup acara kita malam ini ya, malam pertama Minggu Sembahyang. Silahkan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala campur tangan Engkau. Kami bisa memulai untuk mengadakan acara untuk Minggu Sembahyang BWA selama 1 pekan ke depan. Berkati akan apa yang telah dipaparkan pada hari ini Bapa, ada pelindungan kasih setiamu terhadap masalah pornografi maupun kekerasan ini, sehingga kami selalu merasakan ada kasih setiamu bagi kehidupan kami untuk mengingat bahwa ada hal-hal yang tidak perlu kami lakukan, hal yang kami perlu batasi dalam segala kehidupan kami selama kami di dunia ini. Biarlah kami selalu mengingat Engkau, lebih dekat dan setia belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Amin.